Halo, kenalin nama gue Nadine Syafina Zahra, bisa dipanggil Nadine. Gue dari jurusan Ilmu Ekonomi Islam, angkatan 2021. Gue asal dari Jakarta dan saat ini tinggal di Depok. Halo semuanya, nama gue Syaraf Amanullah Sulaiman, bisa dipanggil Afif. Dari jurusan Bisnis Islam 2021, domisilinya dari Surabaya, terus sekarang lagi tinggal di Depok di kos Gria Cendekia. Halo, kenalin, gue Sela Nisa Andriana, biasa dipanggil Vela, dari jurusan Bisnis Islam, angkatan tahun 2021. Gue berasal dari Jakarta, dan sekarang tinggal sendiri, nggak ngekos, which means anak rumahan lah ya. Halo semuanya, kenalin nama gue Salbintang Alwasi, dari jurusan Ilmu Ekonomi Islam, angkatan 2021. Asal daerah gue dari Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, dan domisili gue sekarang ada di Asrama Mahasiswa UI Depok. Selama bulan Ramadan ini, apa aja kesibukan kamu? Selama bulan Ramadan ini, kesibukan gue nggak jauh beda sih. Kesibukan gue masih seputar kuliah, tugas, belajar, dan kegiatan organisasi. Paling tambahannya di bulan Ramadan ini, setiap sore gue bakal bagi-bagi takjil di masjid-masjid sekitar rumah. Dan malamnya, sholat tarawih berjamaah di masjid. Oke, selama bulan Ramadan ini sebenarnya nggak beda jauh kali ya sama kegiatan aku sebelum Ramadan juga. Selain puasa, paling kesibukan aku masih sama sih, masih ngurusin kayak aku hadir ke panitiaan, ikut organisasi. Biasanya kalau misalkan lagi puasa gini tuh aku ini sih tadarusan tiap malam, khataman gitu. Sibuk nyiapin sahur aja sih paling. Udah sih itu aja. Jadi selama Ramadan ini mungkin yang lagi banyak kerjaan paling dari kuliah sama BEM FEB UI Departemen Olahraga sebelum buka puasa, jadi kayak semacam ngabuburit gitulah. Kesibukan gue selama di bulan Ramadan tahun ini, di samping gue menjalani kegiatan perkuliahan, alhamdulillah gue mendapat kesempatan menjadi panitia Ramadan Masjid Ukhuwah Islamiyah Masjid UI Depok. Ketika jadwal kuliah gue kosong, gue biasanya habis asar berangkat ke Masjid UI untuk membagikan takjil terbatas bagi para jamaah sampai menyiapkan kegiatan sholat tarawih di masjid. Bagaimana perasaannya setelah menjadi mahasiswa rantau atau rumahan? Apakah ada kesan tersendiri? Oke, ini pertanyaan menarik sih. Kalau menurut aku sendiri, kesan yang aku dapat kalau saat aku jadi mahasiswa ini, banyak tanggung jawab yang mesti aku lakukan, banyak tugasnya juga, dan aku mau bilang enteng juga enggak. Cuman menurut aku berkesan banget, dan hal-hal kayak gini menurut aku tuh berharga banget lah ya. Jadi yang kayak dengan tanggung jawab yang mesti aku emban, tugas-tugas yang aku harus jalanin, aku jadi belajar untuk lebih sadar akan posisi aku, sadar akan kewajiban aku. Aku jadi orang yang lebih mandiri sama lebih bertanggung jawab aja sih menurut aku gitu. Kesan sebagai mahasiswa rantau tuh palingan kayak mandiri, terus kayak semuanya diatur sendiri dari segi keuangan, dari time management, kayak misalnya bangun jam segini buat kuliah, terus nanti jam segini ada acara apa, itu juga diatur sendiri, gak diingetin lagi. Terus kayak mau kemana-mana juga harus mandiri, kemana-mana sendiri, naik Gojek, naik kendaraan pribadi, itu aja sih. Terus kesannya kayak kadang asik, terus kadang juga sering kangen sama kampung halaman gitu sih. Pasti merasa senang dan bangga banget bisa jadi mahasiswa di UI, walaupun statusnya masih mahasiswa rumahan. Kesannya, karena semuanya masih serba online ya, lebih fleksibel sih dalam belajar, nugas, maupun join berbagai webinar, pelatihan soft skill yang ada. Karena sebagian besar masih secara online, jadi kita tinggal join Zoom aja. Tapi tetap aja pengen ngerasain offline, biar punya pengalaman gimana sih jadi anak kampus yang sebenarnya, dan seru-seruan bareng teman kuliah. Perasaan gue setelah menjadi mahasiswa rantau yang jauh dari rumah, tentunya gue belajar banyak banget hal, mulai dari bersosialisasi dengan orang lain dari berbagai daerah, mancanegara malahan. Dan ini memang gue udah niat dari akhir semester 1, gue ingin menjalani perkuliahan di sekitar kampus supaya gue dapat merasakan bagaimana atmosfer lingkungan kampus. Jadi gue memutuskan untuk tinggal di asrama Mahasiswa UI ini. Menurut kamu, apa sih yang berbeda dari Ramadan tahun ini? Yang berbeda dari Ramadan tahun ini, sekarang Ramadannya
masih menjalani kegiatan perkuliahan. Bahkan di awal-awal Ramadan tahun ini masih ada jadwal ujian tengah semester. Berbeda dengan Ramadan tahun sebelumnya yang biasanya jatuh pada hari libur. Jadi biasanya kalau Ramadan tuh udah nyantai gitu, udah gak ada kegiatan dan biasanya fokus pada puasa dan ngabuburitnya gitu. Biasanya gitu. Dan sekarang berbeda, harus menyesuaikan dengan kegiatan kuliah. Dari pagi misalnya ada jadwal kuliah sore, ya terpaksa ngabuburitnya sambil kuliah gitu. Kalau dibandingin tahun lalu, lumayan berbeda ya. Tahun lalu kan Ramadannya ada di tengah-tengah, kita lagi berjuang buat PTN nih. Dan alhamdulillah, gue masuk UI lewat jalur SNMPTN. Jadi udah keterima duluan dan lebih santai ngejalanin Ramadannya. Kalau tahun ini, Ramadannya tuh bertepatan dengan minggu-minggu UTS. Jadi berasa banget hektiknya. Mulai dari nyiapin materi, ikut berbagai program belajar bareng, nontonin ulang video ASIS, dan ada kegiatan organisasi lainnya di bulan Ramadan ini. Merasa lebih produktif dan juga sibuk, but I'm happy for it. Yang ngebedain tahun lalu pas aku masih SMA sama tahun sekarang saat jadi mahasiswa itu aku harus bisa ngatur waktu sih, karena selain aku harus menjalankan kewajiban aku ya tadi ya, selain berpuasa lah, melakukan rangkaian kegiatan di bulan Ramadan, aku juga mesti nyesuaiin ini sih, kegiatan akademik sama non akademik di kuliah juga. Jadi kayak kepanitiaan, organisasi, sama waktu belajar juga mesti aku seimbangin sih. Oke, jadi perbedaannya kan juga Ramadan tahun ini sambil kuliah ya, kayak ya sebenarnya lebih terkuras gitu sih energinya, soalnya kayak sambil puasa kan sambil kayak lapar gitu kan, terus kayak sambil kuliah gitu, jadi kayak kebagi-bagi gitulah energinya. Apakah ada kendala selama menjadi mahasiswa rantau atau rumahan? Kendala-kendala dari mahasiswa rantau ya, kayak uang bulanan kadang kalau misalnya lagi telat gitu harus kayak hemat-hemat banget, beli kayak instan banyak gitu buat stok makanan biar nggak mati cepet gitu lah. Lihatlah dan bukalah mata hatimu. Itulah istilahnya kayak ya. Terus kendala lagi mungkin kayak dari ini sih, dari segi time managementnya, di mana nggak ada lagi ngingetin kita buat jam segini ada kelas, terus jam segini ada ini ada itu. Itulah energinya. Kadang satu hari bisa kayak yang benar-benar capek banget, bisa sampai kayak habis kelas tuh tidur sampai buka puasa. Kalau kendalanya sendiri ini sih emang karena jadwal gue yang cukup padat, jadi mungkin atur waktu tuh agak repot gitu. Buat gue pribadi sebagai mahasiswa rumahan, so far Ramadannya going well ya. Mulai dari sahur, berbuka, tarawih, dilakuin bareng keluarga. Jadi benar-benar kerasa banget nih esensi kebersamaannya di bulan Ramadan ini. Paling kendalanya seputar gimana ngebagi waktu antara akademik dan juga pengen ibadah nih di bulan Ramadan. Karena kan tugas kita juga menumpuk ya. Sama paling kalau lagi kelas suka ngantuk. Biasalah. Kendala selama menjadi mahasiswa rantau mungkin pas awal-awal ya, mungkin kendala mandirian ya, harus berjuang gitu untuk bangun tepat waktu, karena biasanya di rumah subuh dibangunin, ada yang ngingetin. Jadi selama ini gue belajar untuk mandiri benar-benar, pimpinan juga belajar. Bagaimana cara kamu mengatur jadwal yang padat terutama di bulan Ramadan? Pastinya di bulan Ramadan ini walaupun sibuk kuliah, kita kan juga mau beribadah ya. Kalau dari gue sendiri, contohnya ketika ada tugas, gue langsung ngerjain atau minimal nyicil dulu tugas yang ada. Karena kan malamnya kita mau tarawih, terus paginya harus bangun lebih pagi nih buat sahur. Biar kita tetap punya waktu istirahat yang cukup dan tugas-tugas yang kita punya bisa lebih optimal. Poin pentingnya sih menurut gue, yang penting enjoy dan ikhlas ngejalaninnya. Perlahan-lahan pasti selesai kok walaupun banyak. Ketika ada waktu luang, kerjain tugasnya atau nge-review materi. Dan nggak lupa buat perbanyak tadarus di bulan Ramadan ini. Jadi walaupun kegiatannya padat, bakal tetap bermakna nih bulan Ramadannya. Jadi palingan kalau misal buat pembagian waktunya biar nggak berantakan gitu sih, mungkin gue bisa kasih jadwal gitu, kayak misalnya jam segini sampai jam segini ada kuliah, terus lanjut lagi ntar siangnya ada ini ada itu, sama gue bikin reminder gitu di HP biar tetap bisa dapat time gitu biar nggak berantakan gitu lah.
time management gue. Cara gue mengatur jadwal yang padat diiringi dengan kegiatan Ramadan, gue sih berusaha untuk mengurangi begadang ya. Akan membuat tubuh gue itu merasa capek ya, dan mudah lelah gitu. Usahakan untuk tugas-tugas yang diberikan tuh langsung dikerjakan agar yang maksimal jam 11 udah tidur lah, maksimal jam 11 udah tidur agar nanti pas sahur bangun, terus juga kegiatan perkuliahan juga tetap semangat dan memperhatikan gitu, tidak sambil tiduran atau mungkin tidak mendengarkan, tidak fokus gitu. Kalau gue sendiri selama ini tuh gue selalu bikin kayak planner gitu. Dari planner itu seenggaknya gue tahu apa aja yang perlu gue lakukan dan kapan aja deadline-nya. Selain itu gue juga mesti sadar akan prioritas sih. Jadi kayak misalkan untuk akademis gue taruh di mana, non akademis gue taruh di mana, tugasnya seberat apa, deadline-nya kapan, itu tuh kayak gue taruh prioritas yang nanti semuanya bakal dikerjakan dan nggak ada yang kelewat juga gitu loh. Di rumah dong. Ramadan di rumah. Ramadan di rumah. Ramadan di perantauan. Kastengel. Nastar. 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 Kesiangan sahur. Kejebak macet pas buka puasa. Kesiangan sahur. Kejebak macet pas buka puasa. Es kelapa. Es kelapa. Es kelapa of course. Kolak. Di rumah. Tarawih di rumah. Tarawih di masjid. Tarawih di masjid dong. Pinjem uang ke temen. Kasih kuat. Pinjam uang ke teman. Minjem uang ke temen. Pertanyaannya menarik juga sih ini, karena posisi gue sebenarnya bukan bagian dari mereka, tapi kayak kalau misalkan seandainya gue jadi mereka, tips gue mungkin lebih stay sane sih, karena kan kayak agenda mahasiswa itu sendiri udah repot banget ya, udah jadwal udah penuh banget gitu ibaratnya. Nah terus belum lagi kita mesti nyimbangin sama kegiatan-kegiatan jadwal-jadwal Ramadan juga, kayak misalkan sahur, buka puasa, atau mungkin ada kegiatan lain. Nah itu tuh tips gue adalah ngatur waktu banget, bisa bikin tabel prioritas atau bikin planner, jadi kayak semuanya tuh ada waktunya masing-masing gitu, ada porsinya masing-masing. Dan menurut gue kalau misalkan lagi ngerantau tuh bisa sekali dua kali reconnect sama teman-teman deketnya atau sama keluarganya, biar selama puasa juga jadinya nggak beban gitu. Oke, mungkin dari gua kayak biar happy, cari teman sih, sumpah kayak karena kita di perantauan tuh kayak benar-benar sendiri gitu, jadi butuh teman gitu buat sahur, buat buka, biar lebih kerasa ada keluarganya gitulah, kayak flashback memori waktu Ramadan sebelumnya gitu. Terus juga nikmatin aja sih, kayak kuliah kan juga tanggung jawab kita sebagai mahasiswa ya, gak bisa kita tinggal juga. Oke, untuk teman-teman semua yang sedang merantau, yang sedang menjalani kegiatan Ramadan sambil merantau, sambil jauh dari rumah, tetap semangat, tetap jalani kegiatannya dengan sebaik-baik mungkin dan manfaatkan momentum Ramadan ini dengan lebih semangat gitu. Misalnya kita tetap kuliah, terus juga tetap diiringi dengan kegiatan ibadah yang biasa kita lakukan di Ramadan, misalnya tadarus atau mendengar kajian. Jadi manfaatkan momentum Ramadan ini. Jadi dan untuk kalian misalnya Ramadan sebagai anak kos, mungkin kalian ingin takjil gratis ataupun bisa datang ke masjid. Jadi manfaatkanlah momentum Ramadan. Jadi kalian ingin hemat ya, datang ke masjid untuk mendapatkan takjil gratis. Ini bukan promosi ya. Oke, kalau tips dari gue buat teman-teman yang ngerantau, bisa nih coba ngadain bukber online biar tetap bisa ngerasain esensi kebersamaan di bulan Ramadannya, atau alternatif lainnya bisa juga ngabuburit, buka bersama, tarawih bareng teman-teman kos. Dan yang paling penting jangan lupa buat setel alarm biar nggak kesiangan sahurnya, karena kan tinggal sendiri ya, takutnya bablas ketiduran jadi nggak sahur deh. Intinya sih semangat untuk teman-teman yang rantau. Oke guys, Jangan lupa buat like, Komen. subscribe I Talk. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian. Now you watch, we talk, I talk.